Shalom jemaat Tuhan, jumpa lagi dengan saya Yoel dalam Daily Devotion. Jemaat Tuhan, hari ini kita akan merenungkan firman Tuhan di dalam Kejadian pasal yang ke-6, di mana kejahatan manusia semakin banyak di muka bumi. Apa yang terjadi? Saya akan bacakan sekilas. Ketika manusia itu mulai bertambah banyak jumlahnya di muka bumi, dan bagi mereka lahir anak-anak perempuan, maka anak-anak Allah melihat bahwa anak-anak perempuan manusia itu cantik-cantik, lalu mereka mengambil istri dari antara perempuan-perempuan itu, siapa saja yang disukai mereka. Saya ingin kita memfokuskan pada kalimat siapa saja yang disukai mereka. Jadi awal mulanya adalah ketika Kejadian 6 ini menceritakan awal mula kerusakan dunia, dimulai dari pribadi-pribadi yang hanya melakukan sesuatu sesuai keinginan hati mereka saja. Dalam konteks ini kita melihat mengenai pasangan hidup. Mungkin kalau kita relate dengan kehidupan sehari-hari, asal dia cantik, asal dia ganteng, asal dia kaya, asal dia sesuai dengan kriteriaku, aku sikat. Mungkin seperti itu bahasa hari-harinya Bapak Ibu. Menjadi intinya adalah ketika sesuatu itu hanya menyenangkan hati sendiri, menyenangkan kepentingan sendiri, dan lupa Tuhan, maka itu tidak menyenangkan hati Tuhan. Itu tidak yang Tuhan mau. Karena itu di ayat 3 Tuhan berfirman seperti ini. Rohku tidak akan selama-lamanya tinggal di dalam manusia, karena manusia itu adalah daging, tetapi umurnya akan 120 tahun saja. Ayat 5. Ketika dilihat Tuhan bahwa kejahatan manusia besar di bumi, dan bahwa segala kecenderungan hatinya selalu membuahkan kejahatan semata-mata, maka menyesallah Tuhan bahwa ia telah menjadikan manusia di bumi, dan hal itu memilukan hatinya. Bayangkan ketika Anda seorang pencipta, Anda punya 100% hak mau ngapain aja atas ciptaan Anda, tetapi Anda melihat bahwa ciptaan Anda tidak bekerja sesuai dengan fungsinya, pasti membuat Anda stres, membuat Anda gregetan. Maunya dilumat aja, maunya dihancurin cepet-cepet, mau dibuat dari awal lagi supaya cepet sesuai dengan apa yang Anda mau sebagai penciptanya. Bukankah seperti itu kira-kira? Dan inilah yang dialami oleh Tuhan ketika melihat ciptaannya tidak sesuai dengan master plan yang sang pencipta itu miliki. Satu titik sang pencipta ingin cepet-cepet habisin aja deh, hancurin aja, dibuat jadi baru lagi aja deh. Dan Tuhan satu titik ingin menghancurkan manusia dan segala isi bumi. Ayat 8. Tetapi Nuh mendapat kasih karunia di mata Tuhan. Wow, ketika Tuhan mau habisin semua ciptaannya di bumi, tiba-tiba dikatakan muncul sosok pribadi bernama Nuh yang dikatakan mendapat kasih karunia di mata Tuhan. Tentu kalau kita ingat kata Nuh, kita ingat air bah dan juga Batra yang ia bangun, bukan? Dan mari kita lihat siapa sih Nuh ini. Ayat 9 menjelaskan sedikit tetapi padat banget tentang siapa itu Nuh. Inilah riwayat Nuh. Nuh adalah seorang yang benar dan tidak bercela di antara orang-orang sejamannya. Luar biasa. Kalau orang-orang sejamannya pada suka pesta pora, berjudi, narkoba, rokok, pesta miras, Nuh enggak suka Bapak Ibu. Nuh kayaknya lebih kayak Bapak Ibu hari ini yang lebih milih nonton Daily Devotion, merenungkan firman Tuhan bersama. Itu kira-kira Nuh seperti itu. Dia beda dari orang-orang sejamannya. Nah pertanyaannya, kok bisa? Bagian ayat terakhir ini menjelaskan Nuh itu bisa dikatakan jadi orang benar, tidak bercela seperti orang-orang di zamannya. Karena apa? Nuh itu hidup bergaul dengan Allah. Wow. Siapa sih yang bisa membuat kita menjadi orang benar Bapak Ibu? Gak ada. Kekuatan manusia kita gak bisa membuat kita menjadi orang benar. Paulus di perjanjian baru di kemudian hari berkata, Bapak Ibu, siapa yang bisa melepaskan aku dari tubuh fana ini?
kita ini adalah hamba terhadap dosa. Dan ikatan dosa itu terlalu kuat sehingga tidak ada satu kekuatan manusia pun yang dapat membebaskan dirinya sendiri dari kuasa dosa. Karena itu kasih Tuhan itu begitu besar. Dia hadirkan Yesus. Bahkan ketika Tuhan memberikan misi bagi gereja, Dia kirim Roh Kudus. Hanya karena kasih karunia Tuhan saja kita bisa hidup menjadi benar dan tidak bercelah seperti orang lain sejaman kita, Bapak Ibu. Intinya kalau orang lain itu berdosa, bukan berarti kita tidak bisa berdosa lagi, tetapi karena kasih karunia Tuhan memampukan kita untuk hidup benar dalam pemandangan Tuhan, bahkan Roh Kudus yang akan menuntun kita hidup sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Wow, ini luar biasa. Dan ketika ada satu pribadi yang mau hidup benar, hidup tidak bercela, hidup bergaul dengan Allah, yang mendapat kasih karunia di mata Tuhan, maka lewat pribadi itu ada karya besar yang Tuhan nyatakan. Yuk kita lihat dulu. Ketika Nuh mendapat kasih karunia di mata Tuhan, Nuh gak santai-santai. Nuh diperintahkan untuk buat batra. Dan kira-kira detailnya seperti ini. Saya bacakan, berfirman Allah kepada Nuh di ayat 13. Aku telah memutuskan untuk mengakhiri hidup segala makhluk. Sebab bumi telah penuh dengan kekerasan oleh mereka. Jadi aku akan memusnahkan mereka bersama-sama dengan bumi. Ayat 14. Buatlah bagimu sebuah batra dari kayu gofir. Lihat bahannya disebutkan. Batra itu harus kau buat berpetak-petak dan harus kau tutup dengan pakal dari luar dan dari dalam. Beginilah kau harus membuat batra itu 300 hasta panjangnya detail sekali, 50 hasta lebarnya dan 30 hasta tingginya. Buatlah atap pada batra itu dan selesaikanlah batra itu sampai sehasta dari atas dan pasanglah pintunya pada lambungnya. Buatlah batra itu bertingkat bawah, tengah dan atas. Lihat Bapak Ibu, detail sekali. Tetapi Nuh gak jadi orang yang malas-malasan, ogah-ogahan atau bahkan menggerutu. Aduh Tuhan rempong banget. Aduh Tuhan kok ribet banget. Bukankah Tuhan Maha Kuasa? Tuhan ciptakan alam semesta ini cuma dengan berfirman. Ya Tuhan kali ini juga berfirman, maka jadilah batra dan batra itu jadi gitu ya. Kok kita malah ngatur Tuhan. Nuh gak seperti itu Bapak Ibu. Kalau kita lihat di ayat 22 dikatakan seperti ini. Lalu Nuh melakukan semuanya itu tepat seperti yang diperintahkan Allah kepadanya. Demikian dilakukannya. Lihat Bapak Ibu, Nuh menjadi orang yang bergaul dengan Tuhan. Karena itu dia tahu bagaimana hidup benar. Dia gak mau seperti orang-orang sejamannya. Dan karena itu dia bisa melakukan tepat seperti yang Tuhan perintahkan. Jadi karya penyelamatan yang Tuhan sediakan bagimu gak membuatmu hidup dalam kasih karunia yang asal-asalan. Gak membuatmu hidup dalam kasih karunia yang ogah-ogahan asal jadi atau semaunya sendiri. Enggak. Kasih karunia yang Tuhan limpahkan dalam kehidupan Nuh membuatmu aktif bekerja tepat seperti yang diperintahkan Allah kepadanya. Kita menjadi orang yang produktif bukan karena hanya sekedar rutinitas atau sekedar ambisi memenuhi kepentingan atau mimpi kita pribadi, tapi mari jadikan kehidupan kita produktif tepat seperti apa yang Tuhan mau terjadi di dalam kehidupan kita. Ketika ada orang seperti ini, Bapak Ibu, yang mau melakukan tepat seperti yang Tuhan katakan, tetap aktif hidup di dalam kasih karunia Tuhan, bukan malas-malasan, bukan semaunya sendiri, bukan asal jadi dan asal terabas, enggak. Tetapi ketika dia tahu ada kasih karunia tetapi dia aktif mengerjakan seperti yang Tuhannya katakan, maka bukan hanya Nuh yang diselamatkan, bukan hanya seisi rumahnya, tetapi bahkan makhluk hidup di sekitar Nuh juga diselamatkan. Apa yang ingin saya sampaikan? Ketika ada satu pribadi
yang mau hidup, pertama, bergaul karib dengan Tuhan. Dan melakukan tepat seperti apa yang Tuhan perintahkan. Maka orang itu akan menjadi jalan berkat Tuhan disalurkan. Jalan pemulihan Tuhan dinyatakan di tengah-tengah lingkungan keluarganya, di tengah-tengah lingkungan pekerjaannya, masyarakat, bangsa, kota, dan negaranya. Ketika ada satu orang yang mau bergaul karib dengan Tuhan dan mau aktif mengerjakan tepat seperti yang Tuhan yang katakan, maka orang itu akan menyaksikan karya agung, karya besar Tuhan nyatakan melalui pribadinya, melalui kehidupannya. Saya mendorong dengan berdasarkan firman Tuhan hari ini, mari Bapak Ibu, saya pun berusaha agar kehidupan saya pribadi tetap tepat seperti apa yang Tuhan inginkan. Karena memandang dari peristiwa Nuh, orang-orang yang memberi hidup bergaul dengan Tuhan, orang-orang yang mau melakukan tepat seperti yang Tuhan katakan, orang-orang ini yang akan menyaksikan karya besar Tuhan dinyatakan, dan lewat pribadinya banyak orang diselamatkan, banyak orang mendapat berkat. Kehidupan terus berlanjut, harapan akan hari esok ada. Tidak mustahil kondisi hari ini jangan dijadikan patokan final dalam kehidupan Anda, tetapi lihat firman Tuhan, yakini itu, lakukan tepat seperti apa yang Tuhan katakan, maka kuasa Tuhan akan mengubah melalui hidup Anda, melalui hidup saya, kondisi sekitar kita diubah Tuhan, diberkati Tuhan, dipulihkan Tuhan. Saya Yoel, ini Daily Devotion kita hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Sampai jumpa di Daily Devotion berikutnya. Shalom.